Halo kawan Wastra, selamat datang kembali di Siniar Wastra Raya. Di sini tempat kita merayakan Wastra lewat obrolan-obrolan. Ada para perajin dan juga para pegiat kain dari berbagai bidang yang akan berbagi cerita wastranya. Mari merayakan Wastra bersama agar Indonesia semakin raya, semakin besar. Salam Wastra Raya untuk Indonesia Raya. Dalam episode kali ini akan ada beberapa sisipan keterangan untuk memperjelas jawaban narasumber dikarenakan kendala teknis yang dihadapi saat rekaman. Harap maklum. Halo kawan Wastra, kita kembali berjumpa di podcast Wastra Raya. Selamat Hari Batik ya. Hari ini kita secara khusus akan merayakan Hari Batik dengan berkontemplasi bersama. Berkontemplasi. Berat ya bahasanya. Jadi untuk kawan kontemplasi hari ini ya, kita akan mengundang tamu kita yang spesial ya, Agnes Dwina Herdiasti. Mbak Agnes ini ya, adalah penggiat batik tulis sekaligus owner dari D7 Batik. Halo Mbak Agnes, bagaimana kabarnya hari ini? Halo, kabar baik, ya sehat-sehat. Semoga teman-teman juga sehat-sehat semua ya. Yeay. Sehat-sehat. Amin, amin. Amin. 2 Oktober kemarin ini kan kita sudah tahun ke-12 ya, merayakan batik yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan tak benda. Jadi kita tuh udah 12 tahun punya hari raya, hari raya batik secara khusus gitu. Nah, tapi ini semua tuh nggak langsung membuat batik itu sebenarnya perjalanannya langsung mulus begitu saja sih, enggak ya gitu. Nah, kemarin tuh salah satu yang diskusi yang saya ikuti waktu hari batik kemarin tuh ada salah satu poin yang menurut saya perlu dicatat dan diingat gitu untuk kita semua sih sebenarnya. Jadi kan pembicaraannya tentang batik tuh kita kan menghadapi tentang pro kontra tentang batik tulis dan segala macam, batik print dan segala macam. Dan ternyata memang sebuah kesepakatannya itu yang dicatat sebagai warisan tak benda itu adalah batik yang menggunakan malam panas. Jadi bahkan malam dingin pun tidak termasuk gitu. Jadi ini menurut saya sih kita perlu mengingat ini lagi gitu di tahun ke-12 ini juga. Nah, dan itu sudah disepakati juga antara komunitas-komunitas wastra dan komunitas batik juga disepakati sama UNESCO-nya juga gitu. Nah, sebelum masuk jauh ke sana, mungkin kita ngobrol-ngobrol sedikit dulu nih ya, nggak sedikit ya, mungkin kita pengen tahu juga sih tentang Mbak Agnes sendiri, perjalanan Mbak Agnes. Mbak Agnes, apa sih yang membuat Mbak Agnes nih jatuh cinta pertama kali gitu sama kain, wastra, atau ya terutama batik sih gitu. Boleh diceritain nggak Mbak? Oh boleh. Mungkin awalnya itu ini ya kayak benih gitu ya. Jadi benih itu sudah tertanam dari kecil, cuman nggak langsung tumbuh gitu. Jadi mungkin awalnya itu dari nenek saya. Itu kan dia punya koleksi batik tulis asli gitu ya. Itu 1 lemari gitu. Nah, beliau itu suka sekali cerita mengenai motif batik ya. Jadi perbedaan misalnya gaya Solo sama gaya Jogja tuh di sini. Terus ini motif apa, jenis-jenis motif tuh beliau terangkan begitu. Cuman ya yang namanya anak kecil gitu ya cuman dengerin sebagai kayak dongeng gitu ya, senang aja didongengin seperti itu. Tapi untuk mengenakan sendiri gitu kayaknya waktu itu mungkin sama ya kayak anak-anak muda pada masa itu gitu masih jengah gitu ya dengan harus pakai batik gitu ya, kayaknya tua gitu ya. Nah itu mungkin jadi benihnya tuh udah ada tapi nggak langsung tumbuh, jadi masih
masih nggak menganggap itu sebagai bagian dari apa yang aku pakai begitu ya. Nah, mungkin kecintaan itu kemudian benih itu mulai tumbuh tunasnya itu mungkin kalau aku flashback itu adalah ketika aku pindah ke Bali gitu ya. Jadi tahun 2008 itu kan pindah ke Bali. Nah, di sana kan ada pakaian berkain itu adalah sesuatu yang biasa gitu ya. Jadi dari situ mulai kok ternyata pakai pakaian tradisi itu menurutku cantik gitu ya. Jadi itu awalnya di situ. Awalnya di situ terus mulai ini ya karena di setting di Bali itu kan dalam setting kerja gitu kan kita sering banget merayakan hari-hari besar Bali begitu ya. Jadi kita karyawan itu kan harus mengenakan busana Bali begitu. Nah, dari situ kan mulai berpikir, wah harus punya ini nih, harus punya kain untuk ini ya, jaritnya gitu, kamen gitu. Nah, dari situ mulai mulai berpikir untuk oke, aku harus beli gitu. Nah, mulai 2017 itu mungkin mulai intens searching batik-batik yang bisa aku pakai dengan kebaya kalau ada acara di Bali begitu. Nah, itu mulainya dari situ. Baru tahun 2017 aku berpikir untuk mengkoleksi. Terus kebetulan dari 4 kain yang kemudian ketika aku pakai mungkin ada teman-teman kerja itu yang lihat terus ini kok lucu ya gitu, terus ada yang beli begitu. Jadi awalnya di situ. Jadi benihnya dari nenek tapi mulai tumbuh tunas di Bali gitu. Iya, menarik ya ceritanya. Tumbuh tunasnya di Bali. Justru saat di tempat orang ya, istilahnya seperti itu ya. Betul. Di tanah orang, benar-benar. Di tanah orang. Nah, itu kan tadinya mengkoleksi terus ada yang mulai suka, mulai suka jadi pengen beli ke Mbak Agnes. Nah, kalau kemudian akhirnya ceritanya terjun lebih dalam dengan untuk melestarikan batik secara khusus lewat B7 Batik itu gimana ceritanya, Mbak? Mungkin karena kemudian ketika di Bali itu tumbuh kecintaan ya dengan memakai busana tradisi itu menurutku cantik dan seksi ya. Kalau di Bali itu kan kebayanya seksi gitu ya. Nah, itu yang membedakan antara mungkin kejengahan saya waktu saya masih di Jogja itu adalah kebayanya ya gitu aja gitu. Nah, di Bali itu lebih dinamis menurut saya. Nah, dari situ kan timbul kecintaan setiap kali ada hari raya Bali gitu, wah excited gitu, wah berkain nih, mau pakai yang mana nih kayak begitu. Nah, terus dari situ ya mulai berpikirlah ya kenapa enggak ini ya, mumpung ini juga sebagai identitas kita ya, budaya entah Jawa atau Bali ya, tapi pada saat itu memang masih belum terlalu mendalam begitu ya, tapi mulai ada ketertarikan untuk belajar. Batik pertama saya yang saya koleksi itu adalah batik dari Lasem. Terus dari situ kan saya mempelajari ya yang namanya orang itu kalau sudah tertarik duluan itu kan ingin menggali gitu ya. Nah, dari situ aku menggali batik dari daerah Lasem, terus kemudian menemukan hal-hal yang sangat luar biasa menurutku dari batik Lasem itu. Nah, kemudian melebar ke di wilayah-wilayah lain. Waktu itu memang masih sangat general, jadi masih ingin mengkoleksi batik-batik dari berbagai daerah di Indonesia gitu. Nah, itu mulailah kayak proses kurasi ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian mulai dengan kontak-kontak supplier atau pengrajin batik di Nusantara ini, antara lain di Cirebon, Pekalongan, kemudian ada yang di Solo, Wonogiri. Nah, pada saat itu malah Jogja belum aku lirik sama sekali gitu. Nah, itu menariknya di situ karena waktu itu
yang namanya namanya interest itu kan awalnya adalah permukaan ya. Kita excited duluan, terus wah ternyata warna-warninya macam-macam nih. Oh dari Cirebon ini lucu-lucu warnanya begini, dari Pekalongan seperti ini gitu. Nah Jogja tuh malah nggak pernah aku lirik. Awalnya menurutku masih Jogja kan motifnya gitu-gitu aja gitu. Jogja Solo yang klasik itu kan motifnya gitu-gitu aja. Nah tapi ya itu nanti one thing leads to another. Jadi mulai dari situ aku kurasi dari Masih pewarnaan dulu ya. pewarna kimia begitu ya, yang memang warnanya sangat luar biasa cantik begitu ya. Nah, ketika kemudian aku mengkoleksi itu dan kemudian aku Bisa membeli karena maknanya. misalnya dari motif batik Cirebon itu kenapa ada ada namanya buketan atau yang namanya hokokai seperti itu udah pengaruh dari mana. Jadi itu aku gali dan aku ceritakan di sosial mediaku. Nah itu dari situ kemudian itu bergulir menjadi sebuah bisnis ya, walaupun masih sampingan waktu itu. Jadi gitu. Kalau yang beli itu kan, itu kemudian akhirnya jadi bisnis, banyak yang customer yang tertarik ya. Itu akhirnya yang beli orang-orang Bali atau gimana, Mbak? Enggak, kalau nah itu. Jadi karena waktu itu baseku di Bali dan sementara aku resource batik-batik tulisku itu dari Jawa ya. Nah, itu ada hal yang menarik sih sebenarnya. Jadi kalau di Bali mungkin karena memakai kain atau kamen itu sudah menjadi keseharian, jadinya mereka kan butuh koleksi banyak kain gitu, dan mungkin mereka akan mencari kain-kain yang ya relatif murah begitu ya. Jadi justru customer saya itu mostly bukan orang Bali, mostly malah dari Jawa. Nah ini lucunya di sini aku tinggal di Bali, resource batik dari Jawa, yang beli orang Jakarta, Surabaya, bahkan dari Semarang, ada yang dari Jogja juga gitu. Jadi ini aneh gini. Ini mungkin fenomena kita hidup di era internet, era sosial media, yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat, itu memang memang terjadi seperti itu. Ya, tapi mostly di Bali enggak. Bali bukan marketku. Mungkin ya itu tadi. Terus ketika di Ubud waktu itu ya Feb ada Ubud Artisan Market, itu mungkin memang ada yang ada yang berbeda dari Ubud ya, mungkin sebagai tempat yang syarat dengan orang-orang yang ingin mempelajari budaya kesenian seperti itu. Nah, ketika ada Ubud Artisan Market itu selalu ada pembeli begitu ya, banyak, dan nggak cuma 1-2, ternyata orang yang ngumpul di Ubud Artisan Market itu memang kayak di screening gitu, yang memang udah tahu gitu loh kualitas. Nah, gitu. Itu pengalaman menarik juga ya. Jadinya untuk menggait market lokalnya tetap harus via offline, bazar gitu-gitu. Iya, iya. Kalau B7 sendiri sekarang gimana, Mbak? Gimana sekarang B7 batiknya sendiri sekarang? Ya mungkin ini ya, ada terjadi semacam mungkin evolusi atau revolusi, aku nggak tahu, tapi memang pergeseran dari B7 batik yang tadinya ya showcasing batik-batik dari berbagai daerah penghasil batik di Indonesia begitu, itu lebih sekarang itu mungkin sekitar setahun terakhir ini lebih menjadi semacam mini library begitulah, yang menggali tentang makna-makna dari batik-batik yang klasik ya. Jadi kalau mungkin mengunjungi Instagram saya yang B7 Batik itu, dari mulai bulan April 2020 itu kan pas awal-awal pandemi merebak gitu ya. Itu bisa dilihat adanya pergeseran di situ. Jadinya tidak lagi seperti jualan batik malahan, tapi lebih mengeksplor pada menggali lagi makna. Nah, dari situ kemudian
apa ya? Aku mulai melirik batik-batik klasik Jawa, Solo seperti itu, dan justru sekarang apa ya, semakin dalam gitu ya, menggali itu kan jadi makin cinta gitu ya, seperti itu. Nah, plus dengan kemudian beralih ke fokus ke pewarna alam itu. Oke. Itu transformasinya sangat apa ya? Sangat signifikan sih kalau aku ngelihatnya ya. Karena dari awalnya hanya bukan hanya sebenarnya, menjual kembali, maksudnya mengkurasi sendiri kemudian dijual kembali. Lalu tadi tentang apa namanya, warna-warna yang menarik untuk Mbak Agnes sendiri, lalu kemudian bertransformasi, kemudian akhirnya sekarang juga aku lihat juga apa namanya, mulai membuat motif sendiri juga, terus sekarang semakin ke sini juga concernnya semakin ke arah pewarnaan alam juga kayak gitu. Nah itu sebenarnya ada apa sih Mbak di balik transformasi ini, ada atau pemikiran apa di balik semuanya ini gitu? Iya, mungkin ini ya karena pandemi itu kayak ngeriset semua ya. Jadi aku yakin dampak pandemi itu dirasakan oleh hampir semua orang ya. Tapi dalam hal ini, dalam hal perbatikanku itu memang it hit me so hard pada saat apa ya, pandemi mulai merebak, dan itu apa ya, mulai mempengaruhi secara finansial gitu. Tapi justru dari situ ada semacam momen kontemplatif begitu yang harus disikapi dengan kita kembali menggali apa sih sebenarnya esensi begitu ya. Nah, lalu kemudian karena pandemi itu ya, mungkin aku juga research kecil-kecilan ya, mungkin dari gaya hidup manusia zaman sekarang, semua yang serba cepat, terus lahan yang mulai mulai dibabat untuk demi manusia itu biar bisa punya properti dan lebih banyak lagi gitu dengan cara yang sangat cepat, itu mungkin secara tidak langsung itu juga yang menyebabkan kenapa virus itu mudah sekali menulari manusia gitu. Nah, kemudian ini menimbulkan pemikiran yang sebenarnya sudah ada sebelum pandemi. Itu concernku sebenarnya. Itu ketika melihat atau membaca berita mengenai pencemaran sungai di daerah-daerah penghasil batik. Ya, itu penelitiannya udah banyak sekali. Nah, jadi ada rasa berdosa waktu itu karena aku mencintai batik, tapi industriku itu bersumbangsih sangat besar pada pencemaran. Ya. Dan waktu itu mencoba menutup mata ya, yang penting kan aku bisa ya paling enggak ada keuntungan, seperti itu kan sangat manusiawi ya. Tapi ketika pandemi itu datang itu momen kontemplatif itu kayak nggak bisa aku tolak begitu loh. Jadi aku tahu resikonya gitu ya. Customerku mungkin lebih menyukai batik-batik yang warna-warni ya, warna-warni, dan itu tidak bisa aku larang-larang gitu, nggak bisa gitu. Cuma dari sisi diriku itu aku ingin paling enggak mengurangi dampak industri yang aku geluti ini untuk merusak lingkungan gitu. Nah, makanya aku mulai beralih ke pewarna alam ya. Enggak drastis, maksudnya enggak yang terlalu ekstrim juga. Jadi aku masih ada kompromi, misalnya ada pembeli yang untuk acara pernikahan gitu, pesan batik yang warnanya agak nyala gitu ya udah nggak apa-apa, dikasih pewarna, dicampur pewarna kimia sedikit nggak apa-apa gitu. Cuman kemudian itu juga men-screen supplier-supplierku atau pengrajin-pengrajin batik yang bekerja sama aku gitu ya. Jadi dari situ itu aku mulai kayak survei kecil-kecilan gitu loh. Jadi aku tanya satu persatu ke mereka, itu pengelolaan limbahnya gimana gitu. Pengelolaan limbah itu seperti apa gitu. Nah, kemudian
tahun 2020 November 2020 itu kan aku memutuskan untuk pulang ke Jogja ya. Nah, kemudian aku mengkontak salah satu pengrajin batik yang kebetulan ada di Yogyakarta tapi di Gunung Kidul ya. Dan mereka ini lebih fokus ke pewarna alam. Nah, dari situ kayak terjawab gitu loh, kayaknya mantep banget ini. Jadi kayak yang di dalam hati tuh ya ini jawaban yang aku cari gitu loh. Jadi ya udah, aku kemudian ini kayak ya mungkin yang dibilang semesta mendukung gitu ya, karena aku sudah tidak berpikir lagi sebagai seorang reseller batik atau penjual batik yang mendapatkan keuntungan dengan ya gitu ya seperti itu, tapi lebih ingin mencari esensi. Nah, di situ. Luar biasa. Aku sampai speechless ceritanya. Dan ternyata pandemi itu tidak hanya, maksudnya gini kan, selama ini kita membicarakan pandemi itu banyak kan memang diskusinya adalah kemudian ekonomi kemudian menjadi sulit, ya itu memang terjadi ya di kalangan pengrajin, pembatik, penenun, itu juga memang menjadi masalah. Cuma memang efek pandemi itu jauh lebih dalam kadang ke masing-masing personal gitu. Jadi masing-masing kita malah jadi kayak mendapat semacam sentuhan sendiri, jadi berpikir lebih dalam apa yang kita lakukan untuk kedepannya dan segala macamnya ini. Nah, aku tuh tadi penasaran juga ketemu kelompok pembatik yang sekarang ini tuh, itu ada cerita-cerita menarik nggak, Mbak? Ada sih. Jadi aku sebenarnya kontak-kontakan sama yang pengrajin yang ini ya, yang jadi partnerku sekarang itu udah mulai sejak aku di Bali ya. Dan itu periode akhir aku ada di Bali gitu. Terus ketika ngobrol-ngobrol kok aku lihat pewarna alam itu sebenarnya menarik gitu loh. Tinggal mungkin aku perlu mengemasnya sedemikian rupa dalam bentuk mungkin storytelling yang tepat begitu untuk orang bisa kemudian melirik ke pewarna alam. Nah, satu hal lagi dari kelompok pembatik ini adalah mereka sangat fleksibel menerima kayak misalnya aku punya desain sendiri yang ingin aku wujudkan begitu, dan ternyata itu dengan mudahnya mereka bisa membantu begitu. Dan fleksibilitas seperti itu, yang kemudian ketika aku pulang ke Jogja dan aku menemui mereka secara langsung, itu memang benar-benar aku menemukan mereka itu pure artisan yang sangat polos dan hanya tahu ini ya memang ini. Ketika aku tanya kenapa pakai pewarna alam Pak gini, mereka bilang ya karena itu yang ada di sekitar kita gitu, yang ada di sekitar. Terus dengan dengan lugunya itu mereka kayak memperlihatkan workshop mereka, gimana mereka mengolah bahan-bahan mentah yang dari akar pohon atau daun-daunan yang menjadi pewarna itu mereka olah sendiri, dan si bapak itu yang yang sebagai kepalanya gitu ya, dia bilang ini pun kalau saya mau minum ini sehat, ini kan jamu gitu sebenarnya, essentially ini jamu begitu. Iya. Dan aku lihat juga gimana ya, mungkin karena mereka hidupnya kemudian selaras ya dengan alam sekitarnya, mereka juga orangnya santai banget. Para pembatiknya tuh kalau membatik itu juga ya ada momen ketika mereka diam gitu, konsentrasi begitu, tapi di sela-sela itu jadi mereka bercanda seperti itu, dan aku melihat ini asik banget ya yang yang seperti ini gitu loh. Jadi yaitu fleksibilitas, kemudian aku melihat sisi manusiawinya yang mungkin selama ini aku lihat mungkin di beberapa pengrajin itu ininya mikirnya bisnis gitu ya, tapi ini enggak gitu, mereka sangat-sangat fleksibel, sangat-sangat treat manusia itu sebagai manusia gitu. Bahkan ketika aku berkunjung di sana kemudian dapat cerita bahwa
ini selama pandemi karyawan kita malah tambah banyak gitu loh. Kok bisa, Pak? Iya, orang pada dirumahkan gitu, dirumahkan, ya iya. udah pada minta kerjaan, ya kasihan lah gitu. Terus gimana cara bayarnya gitu. Tapi ya itu ternyata apa ya? Jadi ada nilai-nilai mungkin ini semacam kebijaksanaan leluhur atau apalah nggak tahu yang masih sangat melekat di masyarakat desa itu yang justru mungkin apa ya mungkin menyelamatkan gitu ya. Jadi mereka nggak berpikir terlalu matematis atau terlalu neraca bisnis harus begini, nggak terlalu seperti itu gitu. Jadi nanti kan ada rezekinya. Nanti jadi ada unsur spiritual yang terlibat di situ bahwa ada kekuatan di luar di atas sana yang nanti akan membantu begitu. Dan itu aku lihat ya it works gitu for them gitu loh. Ya seperti itu. Jadi yang pengalaman menarik dengan kelompok pengrajin ini adalah hal itu. Jadi ternyata apa ya, batik itu ya sebenarnya sama ya. Kita selalu kalau membicarakan batik juga wastra-wastra Indonesia lainnya tuh ini tuh ada sisi spiritualitas yang tidak tersentuh itu gitu ya, yang karena kan kita melihatnya hanya sebagai motif, ragam hias, akhirnya semakin ke sini juga karena nilai ekonomi yang dibicarakan jadinya semakin dia menjadi sebagai barang dagangan saja gitu. Padahal sebenarnya ini yang esensinya terutama tuh sebenarnya ini gitu kan. Dari batik pun sebenarnya ini spiritualitasnya yang akhirnya mempengaruhi kehidupan masyarakatnya juga yang melakukannya itu sendiri, keselarasannya dengan alam kayak gitu. Itu apa ya? Ya itu sih kalau menurut aku sih itu jadinya menjadi sebuah sesuatu yang kalau warisan tak benda ya ketidakbendaannya itu dan jauh lebih dalam sebenarnya gitu. Iya, betul. Ya. Mbak, aku jadi punya pertanyaan nih terkait dengan ini ya. Aku masih amazed nih sama ini semua ya. Nah, tapi gini, dari segi Mbak sebagai owner V7 Batik ini, jadinya bagaimana? Maksudnya Mbak kan juga punya pesanan ya, istilahnya gitu, punya pesanan dari customer gitu kan, punya deadline tertentu gitu ya. Terus pernah nggak sih ada masalah seperti Mbak dikejar deadline dari customer, tapi dari pembatiknya sendiri, kelompok pembatiknya belum sanggup atau molor waktunya atau bagaimana? Nah ini bagaimana ya menjembatani? Ini ya, jadi kalau yang aku lihat customer V7 Batik itu memang apa ya? Mungkin sudah ini ya, sudah sering melihat caption saya yang konten-konten yang ku bikin begitu ya, yang sering mengetengahkan proses membatik ya. Jadi aku lihat juga mereka ada semacam pemahaman bahwa batik tulis itu perlu waktu untuk dibuat ya dari awal sampai barang jadi begitu. Nah, memang kemudian secara praktisnya ya aku akan diskusikan ke yang memesan bahwa ini waktunya adalah sekitar segini, misalnya 1 bulan, 2 bulan, 1,5 bulan gitu ya. Kadang aku juga harus memperhatikan cuaca juga gitu ya. Misalnya lagi musim hujan gitu juga waktunya akan lebih panjang gitu karena memang kalau batik seperti itu kan harus ini ya bergantung juga sama sinar matahari gitu. Nah, tentu saja untuk yang untuk mereka yang memesan untuk yang memiliki tanggal yang sudah menjadi deadline kayak pernikahan gitu, emang ada unsur ini ya yang harus aku penuhi gitu ya. Nah itu kemudian juga aku diskusikan ke para pembatikku gitu ya. Nah itu ya ada lucu-lucunya juga. Jadi dalam hal ini misalnya ini sekarang ini contoh real yang lagi aku hadapi sekarang ya. Jadi sekarang ini kan lagi musim orang nikahan nih, ya.
Nah, terus sudah ada ini dari pemesan pengennya harus jadi misalnya tanggal 15 ini. Sementara para pembatiknya sendiri itu juga mereka di kampung itu punya gawe juga gitu, tetangga dan yang orang nikahan gitu. Jadi jadi ada, tapi itu untungnya dikomunikasikan sebelumnya gitu. Jadi dia udah tahu, ya dia udah tahu bahwa aku akan selalu menanyakan update-nya gimana. Nah, itu nah terus aku selalu ya gimana ya istilahnya kalau bahasa Jawanya tuh taren ya atau tawar-menawar soal deadline gitu ya. Jadi misalnya tuh acara nikahannya sampai kapan Mbak gitu. Oh, belum tahu ya Mbak gitu. Nah, coba dicari tahu dulu Mbak, ini jadinya harus tanggal 15 gitu. Jadi mungkin juga apa ya dari sisi mereka juga kemudian juga harus belajar untuk memenuhi deadline itu juga gitu. Jadi tetap acara mereka akan ikuti, mereka akan terlibat dalam acara-acara tersebut. Tapi kemudian kalau memang sudah selesai yang inti, mereka akan ya saya udah ini kok Mbak besok udah pulang, nanti beresin gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi ada sisi-sisi manusiawi gitu. Memang akan capek gitu ya. Tapi ya udah gitu. Pokoknya style kendor itu nggak boleh yang emosional kayak gitu. Gitulah. Menarik banget ceritanya. Karena kan ya memang kadang kita sendiri misalnya kalau yang memesan ya terus mau tahu update terus kalau apa tuh namanya tanggalnya belum jelas atau pembatiknya lagi ada gawe itu kan deg-degan sendiri. Iya. Tapi tadi dari Mbak Agnes dibilang ya mesti style kendo ya, jangan terlalu kenceng ya, jadi biar nggak stres juga. Iya, biar nggak stres gitu. Berarti memang maksudnya kita harus tetap menghargai, menghormatinya mereka punya culture-nya di tempatnya masing-masing gitu kan, kebiasaannya di daerahnya. Tapi selama kita komunikasikan tuh sebenarnya bisa selaras ya gitu. Bisa. Ya, dalam hal ini misalnya si Mbak yang selalu komunikasi sama aku itu kan dia yang tukang bikin ini ya pola gitu ya. Jadi aku selalu make sure sama dia kalau memang nanti ke depan ada gawe gitu, Mbak itu diberesin dulu, digenah-genahke dulu sama yang misalnya nanti yang batik atau yang mencelup warna itu soal pewarnaan gimana gitu, nanti genahke dulu ya Mbak sebelum nanti datang ke acaranya itu gitu. Seperti itulah. Kasih gentle reminder. Gentle reminder. Iya. Soalnya bukan berarti, maksudnya bukan ya ini kan sebenarnya juga menunjukkan bahwa bukan berarti karena misalnya mereka punya acara-acara adat atau acara di lingkungannya masing-masing, bukan berarti mereka nggak bisa kerja bener gitu loh. Kadang-kadang kan itu kan akhirnya menjadi citra yang kurang baik juga untuk pengrajin. Padahal sebenarnya bisa dijembatani dengan komunikasi juga gitu. Iya betul. Dan mungkin satu lagi itu adalah kita sendiri pun itu harus bisa menempatkan diri gitu ya. Dalam hal ini itu walaupun jarak dari rumahku menuju ke tempat mereka itu sekitar 26 kilo, itu aku akan sempatkan untuk datang ke mereka secara berkala begitu ya. Selain untuk misalnya setor motif atau gimana, tapi untuk terlebih itu untuk silaturahmi gitu loh. Jadi mereka bisa mengenal langsung aku bisa mengenal langsung mereka, terus ada kepercayaan di situ, terus ada hal-hal yang di luar dari bisnis kita itu yang kemudian justru itu yang membuat kita saling percaya gitu loh. Jadi pernah yang barusan terjadi adalah soal pembayaran yang tertunda sekian lama gitu, aku udah nggak enak sama mereka. Dan aku kemudian bilang ke mereka, ini pembayarannya masih tertunda, ini gimana, ini udah sebulan lebih belum dibayar gitu. Justru dari mereka tuh nggak apa-apa Mbak, santai aja kayak gitu, nggak usah buru-buru, didoain aja biar rezekinya orang itu lancar. Kalau biasa kan. Didoain aja gitu ya. Padahal kita yang deg-degan, aduh gimana nih belum masuk duitnya gitu ya.
Luar biasa. Aduh. Nah, menarik sih, ya, ceritanya menarik menarik banget. banget. Lebih Terus dari bisnis. lebih dari Iya, bisnis. iya. Ya. Terus kalau selain itu tadi, ada lagi nggak sih Mbak sebenarnya tantangan-tantangan yang Mbak Agnes hadapi itu dalam menjalankan B7 dan segala macam yang dilakuin sekarang ini gitu? Oh, tantangan pasti ya, karena dengan pilihan saya untuk kemudian lebih menyempitkan Fokus saya ke batik tulis yang asli, yang real, prosesnya bisa kita lihat gitu ya. Dan plus pewarna alam, itu kan semakin segmented. Marketnya B7 Batik itu semakin segmented. Otomatis kan juga kita secara logika aja, kita kan akan berpikir bahwa pemasukanku pasti nggak akan sebanyak waktu aku masih mengetengahkan batik-batik yang apa ya, yang lebih berwarna-warni segala macam seperti itu. Tapi karena itu sudah menjadi semacam keputusanku dan itu membuat hatiku tenang. Nah, kemudian aku harus mengimbangi dengan yang lain gitu, yang di luar dari B7 Batik gitu. Dari sisi finansial, cash flow segala macam ya. Nah, itu yang harus aku imbangi. Tapi ini supaya secara esensi ini bisa gitu. Jadi kita melihat esensinya kan memang harus lambat, tidak bisa cepat gitu loh. Dan tidak bisa dimasukkan dalam ranah dunia industri yang harus serba cepat gitu loh. Ya kecuali memang mau masuk arus, ya jadinya kemudian ya cuman permukaan, ya kita tidak benar-benar menggali gitu loh. Nah, tapi itu bukan pilihan yang membuat hatiku tenang gitu loh. Jadinya ya udah, aku akan terima apapun konsekuensi dari pilihanku ini. Aku memang mencari esensi. Tapi tantangan yang lainnya adalah tidak semua orang paham mengenai esensi. Nah, itu aku juga harus mendamaikan diriku sendiri waktu itu ya. Tapi sekarang sih udah, maksudnya sudah bisa damai, dalam artian semua orang itu berproses. Tidak bisa aku memaksakan suatu idealisme itu kepada publik begitu. Tapi senangnya adalah bahwa dari sekian banyak orang yang mungkin lebih terbuai dengan batik-batik yang ternyata ketika aku pelajari itu ternyata bukan murni batik tulis gitu ya. Nah, itu kan juga aku pelajari ya, semakin kita mendalami sesuatu kan kita semakin tahu, oh ternyata ini nggak murni nih, bukan batik tulis gitu. Nah, dan masih banyak orang-orang yang seperti itu gitu loh. Ya nggak apa-apa gitu. Ya memang mereka masih berproses gitu. Mereka masih istilahnya mungkin masih di ranah look gitu ya, atau penampilan gitu. Nah, yang aku pelihara yang saat ini di masa pandemi itu adalah mereka-mereka yang biasanya udah repeat customer gitu. Itu yang mereka sudah paham bahwa batik itu memang diproses perlu waktu yang cukup dengan indil gitu. Dan apakah yang mulai curious mengenai makna dari batik yang mereka beli gitu. Jadi mereka sebelum membeli sesuatu, mereka itu makin banyak loh pembeli yang seperti itu, yang tanya secara detail, ini artinya apa ya Mbak ya gini. Ini bukannya ini ya Mbak, harusnya dipakai untuk ini. Jadi customer yang seperti itulah yang kemudian aku istilahnya aku jalin hubungan baik lah gitu di masa pandemi ini. Customer yang ini ya, sekaligus mengedukasi customer ya. Mbak. Ya mungkin bisa dilihat seperti itu, tapi mungkin kalau aku yang mengedukasi itu kayaknya agak gimana ya, kayak arogan gitu. Enggak, aku juga masih belajar karena toh referensi apa ya mengenai makna motif batik tertentu itu nggak serta-merta ada online gitu ya. Tapi memang kemudian mungkin aku menggalinya lebih lama aja gitu. Jadi bisa ada sesuatu yang aku share ke mereka. Tapi
mungkin aku masih ada kekurangan, ada kesalahan di sana sini dari aku menganalisa misalnya satu motif batik gitu ya, tapi paling tidak pada saat ini berdasarkan yang aku pelajari itu yang bisa aku share ke mungkin pada follower-followerku gitu. Mungkin Mbak Agnes ini aja nggak menyadari bahwa tulisan-tulisan di caption itu sebenarnya berdampak banyak bagi pembacanya gitu. Ya mungkin aku harap ya, aku harap begitu. Dan ya mungkin memang ada, ya aku nggak bisa ini ya, memang ada dampaknya gitu. Jadi ada semacam ketertarikan dan itu kayak apa ya? Kayak kita mengumpulkan orang-orang dengan frekuensi yang sama juga gitu kan. Jadi nah itu jadi kalau kita sudah sampai ke paling enggak ini aja interest kita untuk menggali itu sudah menempatkan kita itu pada frekuensi tertentu gitu ya. Jadi kayak batik sendiri yang digambar dengan tangan dengan apa ya, dan itu melihat dari tangan ke tangan, dari tangan ke tangan, dan itu butuh kerjasama tim begitu ya. Tentu feel-nya beda, pasti ada rohnya di situ dibanding ketika kita pakai tekstil yang bikinan pabrik gitu ya. Dan itu yang apa ya, mungkin tidak bisa serta-merta aku komunikasikan ke publik, dikira orang gila nanti maksudnya kalau ada rohnya lo enggak kayak gitu. Musrik nanti disangka musrik jadi. Iya. Tapi dengan kita kembali ini ya, mencari tahu misalnya ternyata motif parang itu kenapa dianggap motif larang yang dilarang oleh keraton itu ternyata ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ya ini seperti ini gitu loh. Jadi kalau kamu tidak menepati janjimu ketika kamu mengenakan motif tertentu itu ya kamu mungkin tidak akan dihargai oleh masyarakat sekitarmu atau seperti itu. Jadi mungkin dari situ ya apa ya, bahwa motif-motif klasik yang sebelumnya di awal-awal aku mulai tertarik ke batik tulis itu yang aku bilang motif Jogja, Solo yang monoton, yang seperti itu ternyata itu justru gila luar biasa ininya maknanya ketika diselami gitu ya. Dan itu motif klasik itu kenapa dia seperti itu, kenapa dia monoton? Karena itu kayak semacam ini secret code, kode rahasia gitu. Jadi kamu harus decipher, harus memecahkan kode itu untuk tahu maknanya ini gitu loh. Gitu. Benar-benar. Ini Mbak Agnes jadi ini jawaban untuk para pencari esensi Jel. Soalnya emang kayak apa ya? Itu memang sesuatu hal yang satu frekuensi yang sudah mengerti, yang memang care sama makna, tidak akan menganggap itu sebagai sesuatu yang aneh, karena pada akhirnya kain-kain ini tuh bukan sekedar dia ragam hias yang bagus, bukan sekedar untuk orang lain untuk memanjakan mata, tapi sebenarnya itu memang apa ya, makna itu lebih ke dalam, ke pemakainya, ke yang punya, pengingat juga gitu. Kalau aku sih melihatnya itu sebagai afirmasi justru gitu. Kita mungkin terbiasa orang biasa mendengar afirmasi melalui kata-kata, tapi sebenarnya kita memang kayaknya tuh afirmasi melalui simbol-simbol itu tadi gitu. Iya betul. Nah ini nih nyambung ke Hari Batik ya. Kalau menurut Mbak Agnes sendiri ya, apa sih makna Hari Batik 2021 ini gitu? Tadi memang sudah banyak dibilang ya bahwa batik terutama B7 sendiri ya itu selama pandemi ada disrupsi seperti ini justru seperti dituntun ya. Itu seperti dituntun kepada namanya pencarian pencarian warna asli dari B7 itu apa gitu. Nah, tapi kalau secara garis besar nih Mbak, menurut Mbak tuh makna Hari Batik 2021 ini secara garis besar tuh apa?
Jawaban jujur ya. Jujur banget, harus jujur. Oke. Terus terang Hari Batik itu ada ironi yang aku rasakan di situ. Ya, karena benar bahwa itu menjadi sesuatu yang diakui oleh dunia internasional dengan ditetapkannya oleh UNESCO. Tapi ironinya adalah kemudian di Hari Batik itu aku rasa mungkin 90% itu yang mereka pakai itu bukan batik gitu loh. Itu. Jadi ironinya di situ. Ya, ketika aku menjelang Hari Batik atau pas Hari Batik itu kan aku menuliskan status di Facebook kalau nggak salah ya. Itu mengenai itu. Jadi aku agak sedikit menyentil mengenai permasalahan itu ya. Jadi bahwa yang di Hari Batik itu justru terjadi ironi bahwa yang kebanyakan dipakai adalah yang bukan batik gitu. Nah, kemudian ada komentar dari salah satu kontakku itu, emangnya nggak boleh ya untuk mengapresiasi budaya itu dengan paling tidak secara look gitu. Ya, itu kembali kemudian ya aku sudah tidak dalam level ingin cari musuh gitu ya. Jadi loh nggak apa-apa, nggak ada yang bisa ngelarang gitu loh. Ya tapi mungkin ini kalau dari sisiku mungkin aku karena mendalami ini lebih ngotot gitu ya. Jadinya aku ada pilihan untuk mencari yang lebih esensi. Tapi kalau banyak orang yang masih wujud apresiasinya adalah dengan mengenakan motif batik yang sebenarnya bukan batik, itu ya nggak apa-apa. Semua orang berproses gitu. Semua orang berproses, nanti lama kelamaan juga mungkin ada satu titik pencerahan gitu. Ya seperti itu. Jadi Hari Batik buatku jadi itu mungkin momen untuk kembali remind kita bahwa apa sih batik sebenarnya gitu. Dan itu memang nggak mudah di antara mungkin keinginan pemerintah untuk menaikkan ekonomi kreatif melalui wastra begitu ya. Dan itu kan kemudian sejalan dengan harus cepat, harus serba ini mengambil keuntungan sebesar-besarnya untuk penghasilan daerah segala macam seperti itu. Tapi memang ironi di situ ya, karena batik secara esensi itu tidak bisa dimasukkan dalam ranah industri. Ya, itu kalau mau bicara secara dari sudut pandang esensi. Ya, itu ya. Ya kalau dari sisiku nggak apa-apa lah gitu, ya kalian jalan aja. Tapi dari aku ini pilihanku gitu. Menarik ya Mbak, di tahun ke-12 Hari Batik, kalau menurut Mbak Agnes, kita mesti balik ke pertanyaan awal. Apa itu batik? Itu dia. Itu kan pertanyaan dasar ya, apa itu batik? Ya. Ya, PR-nya masih banyak ya. Masih. Semua banyak ya, banget. Tapi ya ini, kalau menurutku sih mungkin sampai nanti aku mati masih tetap akan terjadi pertanyaan yang sama gitu ya. Tapi bahwa ada ini ya, maksudnya aku mulai juga melihat mulai banyak yang kemudian juga cari sesuatu yang esensi gitu loh. Ya mungkin mereka nggak sadar mereka mencari sesuatu yang esensi, tapi mereka dari pertanyaan ini maknanya apa ya Mbak? Aku soalnya beli ini untuk misalnya anakku mau nikahan ya kayak gitu. Mereka kan ingin sesuatu yang ada maknanya gitu, yang ada doanya seperti itu. Dan dari situ aku mulai melihat bahwa ini nggak mati kok ini. Jadi ini pencarian esensi itu akan terus ada gitu loh. Dan mungkin nanti 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, itu makin banyak. Kalau aku melihat sudah ada tanda-tandanya bahwa manusia justru yang dari yang muda-muda itu akan lebih mencari, akan curious untuk mencari esensi itu, sadar atau tidak. Juga mungkin juga ada pengaruh dari ini kali ya Mbak ya, pola pendidikan yang sekarang ya paling tidak critical thinking itu lebih ditumbuhkan lah daripada kemarin-kemarin gitu.
Jadinya anak muda pun juga lebih curious juga gitu akan hal itu. Iya, iya, iya bisa, bisa, bisa jadi gitu. Oh, Mbak, kalau menurut Mbak Agnes sendiri ya, bagaimana sih batik itu bisa tetap relevan dengan kehidupan kita baik di masa kini maupun di masa yang akan datang? Itu ini ya, kalau harus itu sebenarnya nggak harus. Tapi kan kita manusia itu kan kita tumbuh di apa ya, kita dibesarkan di lingkungan tertentu yang memiliki budaya tertentu gitu ya. Dan dari situ kita kan punya identitas gitu. Kita punya identitas ya. Misalnya kita di Jogja punya identitas, salah satunya adalah batik, dan bahkan di Jogja pun per daerah itu punya identitas sendiri, misalnya motif-motif tertentu yang memang khas dari daerah-daerah tertentu gitu. Nah, menurutku itu adalah apa ya, nantinya, dan ini aku sih optimis aja ya. Aku optimis bahwa generasi muda itu akan rindu pada ini, akar atau identitasnya. Ya, jadi mungkin ini akan terjadi secara natural sih, yang secara alami begitu. Apalagi yang kita punya kalau tidak budaya yang sudah diturunkan gitu dari leluhur-leluhur kita gitu. Nah sekarang memang sih anak-anak muda sekarang masih ya secara mungkin secara ketertarikan itu masih traveling around, masih suka hal-hal yang seperti budaya Korea, sekarang segala sesuatu yang berbau Korea itu sangat menjual seperti itu. Tapi for me now it's okay, itu kalian masih traveling around gitu loh. Nanti aku yakin ada suatu titik di mana ada kerinduan untuk kembali gitu. Karena itu yang terjadi padaku gitu, pada diriku sendiri gitu ya. Jadi selama ada benih yang ditanamkan seperti yang terjadi pada dalam konteks ceritaku yang di awal tadi, nenekku yang menanamkan benih mungkin belum tumbuh sekarang, tapi nanti suatu saat akan ada momen yang itu bisa kita kendalikan atau tidak, itu yang kemudian kayak semacam titik balik, kita akan mencari kembali gitu. Karena ini ya pasti akan berhubungan dengan identitas, dan biasanya manusia semakin dewasa itu akan semakin mencari akarnya gitu ya. Mau dia campur suku atau campur ras gitu kan, itu tetap akan biasanya itu akan dicari lagi gitu. Akarnya gitu. Iya. Nih terakhir Mbak, pertanyaan dari kami nih. Saya mungkin lebih ke mau tanya soal tips ya. Tips Mbak Agnes sendiri untuk generasi muda nih yang mulai mencari akarnya lagi ini ya. Mungkin startnya dengan dengan mempelajari batik ya, entah dari motifnya atau dari apanya gitu. Nah, tips dari Mbak Agnes tuh gimana caranya gitu supaya mungkin lebih nyaman atau lebih efektif gitu ya untuk mempelajari batik itu sendiri buat generasi muda. Kalau untuk generasi muda sih sekarang kayaknya yang bisa mengangkat tradisi itu adalah ketika kita bisa mengkawinkan antara yang baru dan yang lama gitu ya. Nah, ketika generasi muda itu bisa berbuat bisa menemukan cara untuk menyatukan ini somehow, kayak misalnya mungkin pakai wastra atau batik yang klasik gitu ya, tapi dia bikin sedemikian rupa menjadi busana yang
bisa mereka pakai dengan nyaman, mungkin di situ ada, itulah jembatannya ya. Misalnya kalau kita lihat desain-desainnya Edward Huta Barat gitu kan, dia pakai kain itu yang ya motifnya relatif klasik ya, kayak megamendung, terus yang apa ya, ya banyak yang dia pakai ya, tapi desain dia kan sedemikian rupa sehingga itu appealing nggak hanya yang di mungkin yang seumuran sama aku atau kalian yang lebih muda gitu, tapi justru yang anak muda juga pengen punya yang kayak begitu gitu loh. Jadi mungkin awalnya bisa seperti itu. Mencari esensi itu nggak bisa instan sih, dan perlu proses gitu. Kita nggak bisa memaksakan anak muda harus ketemu esensi. Justru menurutku mereka akan ketemu esensi ketika sudah mencoba sana sini, yaitu shopping around kayak seperti itu, baru nanti ada satu titik kembali itu. Wow, seru banget ya. Jadi kuncinya adalah biarkan mereka eksplorasi ya, mungkin dari hal yang kekinian ya, yang bercampur dengan dengan yang sekarang mereka sukai gitu ya. Ya. Oke, baik. Wah, terima kasih nih Mbak Agnes. Kita sudah ada di penghujung podcast kita. Sebelumnya terima kasih sekali ya Mbak Agnes sudah hadir jadi tamu spesial Wastra Raya, spesial di Hari Batik 2021. Hari ini ya kita selama beberapa menit ini kita sudah diingatkan ya bahwa kecintaan pada batik ya, pada khususnya atau budaya kita ya pada umumnya itu tidak bisa langsung dipanen ya istilahnya seperti itu seperti benih yang disebarkan di semai ya, yang kita tidak tahu kapan itu menjadi tunas ya. Dan kapan itu akan berbuah ya. Jadi biarkan proses itu sendiri ada ya, biarkan bagaimana alam itu ya, kehidupan itu mengatur itu dengan sendirinya ya. Terus hari ini kita juga belajar bahwa ternyata di era pandemi ini ya, yang membawa begitu banyak disrupsi dalam kehidupan manusia, ternyata batik ya, kita bisa belajar dari kelompok pembatik itu bahwa keselarasan ya, bagaimana fleksibilitas kita di dalam menanggapi lingkungan kita, masalah ataupun sebenarnya sumber daya yang ada, justru itu yang akan membantu kita membantu kita menemukan membantu kita untuk menemukan problem solving gitu, pemecahan dari masalah gitu ya, seperti itu. Dan itu ya tadi dibilang bahwa itu sebagai kebijaksanaan dari leluhur mungkin ya, barangkali seperti itu. Dan yang terakhir adalah untuk generasi muda, jangan pernah takut, malu-malu atau nggak yakin ya ketika ingin belajar batik kita. Mungkin mulai dari sesuatu yang baru, yang kekinian, nanti jangan takut untuk bereksplorasi. Mungkin itu dari dari kita ya yang sudah kita pelajari hari ini. Oh ya, bisa bagikan nggak, sharingkan ini sosial medianya Mbak Agnes dan di Seven Batik supaya para pendengar kita juga bisa follow. Bisa follow Instagram saya B7 Batik, BEESEVEN_batik, itu di Instagram. Ya, jadi di situ ya ini sih ya, idealismeku adalah itu jadi semacam kayak mini library untuk kita menggali atau belajar menggali makna-makna dari motif batik yang selama ini ada tapi kita mungkin take it for granted gitu ya. Jadi di situ ya B7 Batik B7_batik. Oke. Terima kasih Mbak Agnes. Sama-sama ya. Thank you ya udah dikasih kesempatan untuk ngecap.
Jadi para pendengar podcast Wastra Raya jangan lupa follow di _batik ya, dan juga follow Wastra Raya juga di Instagram @wastraraya ya. Terima kasih semuanya. Salam Wastra Raya untuk Indonesia Raya.